Saudara Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri tidak hadir di sidang etik perdananya pada Kamis 14 Desember 2023. Firly mengaku ingin fokus pada sidang pra-peradilan atas dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri tidak hadir di sidang etik perdananya. Anggota Dewas KPK Samsudin Haris menyebut Firly tidak bisa hadir di sidang etik lantaran saat ini Firly tengah menjalani pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Firly Bahuri meminta penjadwalan ulang sidang etik setelah tanggal 18 Desember 2023. Pak FB minta sidang etik setelah tanggal 18. Alasannya beliau masih mengikuti pra-peradilan. Kasus pidananya itu kan sedang berlangsung di pengadilan. Nah, beliau minta supaya sidang etik itu dilakukan setelah tanggal 18. Ya, kalau terlapor tidak hadir, kita tidak bisa melakukan sidang. Kecuali tidak hadirnya untuk kesekian kali tanpa alasan yang jelas misalnya. Merespon permintaan Firly Bahuri, Musyawarah Majelis Etik KPK memutuskan sidang etik Firly Bahuri digelar tanggal 20 Desember 2023. Namun Dewas KPK Albertinahu menegaskan, Firly selaku terperiksa kembali tidak hadir di pemanggilan kedua, pihaknya akan tetap melanjutkan jalannya persidangan. Tadi majelis sudah menyidangkan, kemudian musyawarah dari majelis itu memutuskan sidang etik hari ini kami tunda sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 9 akan disidangkan lagi, dan apabila Pak Firly Bahuri tidak hadir dalam persidangan tanggal 20 Desember 2023 itu, maka sidang tetap akan dilanjutkan. Rencananya akan pemeriksaan saksi-saksi mulai tanggal 20, 21 dan 22 Desember. Ada berapa saksi Bu yang akan diperiksa? Semua saksi yang dipanggil itu ada 27 orang. Kami sebenarnya merencanakan mau diputus sebelum Natal. Sementara itu, pada Kamis kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan atas penetapan tersangka Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Salah satu komisioner KPK, Alexander Marwata, dihadirkan sebagai saksi. Alek mengaku kedekatannya dengan Firly Bahuri menjadikannya sebagai saksi yang meringankan. Selain bersaksi di pra-peradilan, Barreskrim Polri juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Alexander Marwata atas kasus dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo. Alek menyatakan akan memenuhi panggilan penyidik dan tengah mengkoordinasikan waktu untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Dan saya kenal baik dengan yang bersangkutan, dan apa yang dia kerjakan selama di KPK, kinerjanya waktu jadi deputi, saya tahu. Ya, itulah hal yang kemudian mungkin Pak Firly merasa keterangan saya bisa meringankan ketika kalau misalnya nanti masuk ke pokok perkara, kan begitu. Tadi sudah diberitahukan karena saya ini dipanggil Barreskrim kan atas permintaan dari Pak Firly, ya, dari tersangka. Jadi saya dipanggil untuk memberikan keterangan yang meringankan. Jadi waktunya terserah saya. Sidang yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin mengagendakan pemeriksaan 9 saksi meringankan Firly Bahuri. Namun, dari 9 orang, hanya 2 saksi yang hadir, salah satunya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Tim Liputan Kompas TV. Untuk lebih lengkap kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Leo Taufik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal jalannya sidang pra-peradilan Firly Bahuri. Leo, selamat siang. Apa kemudian agenda sidang pra-peradilan Firly Bahuri kali ini? Ya, Sisko dan saudara, memang agenda sidang kali ini mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi fakta dan juga ahli yang dihadirkan oleh pihak dari Polda Metro Jaya. Ada 2 saksi fakta dan juga 4 ahli yang dihadirkan pada hari ini. Tadi sidang dimulai ini sekitar pukul 9.30. Untuk saksi fakta pertama ini yaitu AKP Arif Maulana selaku Kanit 2 Subdit 5 Tipikor di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Arif ini menjelaskan bagaimana proses penyelidikan, yaitu pada 12 Agustus
2023 ini adanya aduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Lalu saksi menjelaskan terkait penyelidikan ini dimulai pada 21 Agustus 2023. Dalam proses penyelidikan, penyelidik juga memanggil sejumlah saksi termasuk mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga Firly Bahuri. Lalu pada 6 Oktober dilakukan gelar perkara dan menaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dari fakta yang diperoleh, saksi mengaku bahwa ditemukan peristiwa pidana terkait pemerasan atau hadiah janji dari pimpinan KPK yaitu Firly Bahuri. Lalu saksi kedua ini AKP Denny Siregar selaku Kasubnit 4 Subdit 3 di Tipikor Bareskrim Polri. AKP Denny ini menjelaskan bagaimana proses penyidikan. Penyidik gabungan telah melakukan pemeriksaan sebanyak 90 saksi, termasuk memeriksa Firly Bahuri ini sebanyak 2 kali dengan statusnya sebagai saksi. Saksi fakta ini mengumpulkan bukti-bukti dengan melakukan penyitaan hingga penggeledahan. Kita ketahui bahwa penyidik telah menggeledah rumah Firly yang berada di Bekasi dan juga berada di rumah singgah yang berada di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Atas fakta pemeriksaan saksi dan juga bukti, termasuk bukti digital, saksi bersama penyidik lainnya juga melakukan pemeriksaan ahli sebanyak 7 ahli. Lalu pada 21 November 2023, Polda Metro Jaya resmi mengumumkan Firly menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dan juga dugaan penerimaan gratifikasi. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah gelar perkara yang dilakukan di hari yang sama. Lalu nantinya pada pukul 13.30 ini sidang pada hari ini juga dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli. Ada 4 ahli yang dihadirkan dari pihak Polda Metro Jaya yaitu Jamin Ginting, Fahrizal Afandi, Junaidi Saibih, dan Wasarman Marbun. Memang dalam sidang sebelumnya ini kuasa hukum Firly juga telah menghadirkan 6 ahli, yaitu diantaranya adalah ahli hukum tata negara yaitu Yusril Ihza Mahendra dan juga Supardi sebagai ahli hukum pidana. Selain itu, beberapa saksi fakta juga dihadirkan atau dimintai keterangan seperti Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta. Sidang pra-peradilan ini untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Sisko. Baik, terima kasih Leo Taufik atas laporan Anda terkait update sidang pra-peradilan Firly Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.